Terima kasih Tuhan. Tiap saat sungguh kami butuh anugerah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bicara ya Tuhan. Bicara ya Tuhan. Buat kami menangkap akan hati-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang menjelaskan ke hidup kami. Roh Kudus yang membuat kami mengerti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Saya ingin mengawali dengan surat Yohanes di 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama. Pasal yang pertama. 2 Yohanes pasal yang pertama. 2 Yohanes pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita, dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Lalu pada ayat yang keempat, dia berkata, Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saudara, pernyataan ini cukup aneh, tapi inilah sebuah realita. Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang terpilih, istilahnya. Dan saya menggambarkan sebetulnya ini adalah gambar daripada gerejanya. Dan gerejanya adalah ibu yang terpilih. Dan kita adalah anak-anaknya yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Dan rasul ini, dia berkata bahwa aku sangat bersukacita. Apa yang membuat dia bersukacita? Aneh sekali. Dikatakan bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang bisa begitu bahagia hanya melihat nilai 5. Coba saudara pikir. Ya kan, Alkitab mengatakan apa sebetulnya? Dia berkata, aku bahagia, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Separuh. Berarti nilainya berapa? 5 kan? Bayangkan dengan nilai 5 saja, dia berkata, aku sangat bersukacita. Kalau Anda dapat nilai 5 bersukacita enggak? Hah? Saya pernah tuh bersukacita. Nilai 5 loh. Saya masih ingat pada waktu saya SMP, saya pernah ceritakan itu, bahasa Inggris saya parah. Bagaimana is berubah jadi was. Saya bingung saudara, ngapain dirubah-rubah? Tapi itu kenyataan.
Begitu ulangan dapatnya 2, 3, 2, 3. Satu hari saya dapat 5. Saya bahagia sekali. Artinya apa? Nilai 5 itu sudah terbaik dari pencapaian saya. Nanti kalau terima rapot, wah itu saya agak berdebar-debar. Karena sebetulnya kalau saya hitung sendiri, nilai akumulatif saya nggak mungkin 5. Tapi mungkin dianggap punya kelakuan baik, saudara. Ditambah pada waktu terima raport. Saya kalau ngintip itu saya langsung ngitung merah saya berapa. Karena pada waktu SMP pernah nilai merah saya yang merah itu 7. Bayangin saudara. Jadi ya teman-teman yang dulu sekolahnya kacau balau, Anda punya teman di sini hari ini. Tapi ketika saya melihat bahwa saya diberi 5, bukan 3. Kalau 3 saya nggak naik kelas. 5 itu dalam jumlah tertentu masih ditoleransi. Jadi begitu dapat nilai 5, wah saya bahagia. Dipikir orang saya dapat nilai 9. Enggak, 5. Kenapa kau begitu bahagia? Lolos. Nah ini sebenarnya yang sama. Menjelang istilahnya di surat-surat terakhir di Alkitab. Karena setelah ini tinggal hanya beberapa. Dan kemudian langsung wahyu. Yohanes berkata, aku sangat bersukacita karena aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudara sekalian, ketika saya membaca ini, maka saya sadar bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan tidak semudah yang Anda dan saya pikirkan. Sebenarnya kalau Anda melihat sekarang ini aneh ya, dulu zaman saya yang boleh pakai toga itu adalah yang sudah minimal sarjana. Ya toh, kalau Anda lulus sarjana S1 tuh minimal, Anda boleh pakai toga. Sekarang lulus TK saja pakai toga. Bayangin. Lulus TK, gayanya seperti sarjana. Nah ini orang Kristen ini kebanyakan begitu saudara. Sebetulnya dia baru lulus TK, gayanya seperti sarjana. Ditanya tak tahu apa-apa. Tapi soal gaya, kerennya luar biasa. Bahkan saya memperhatikan sekarang, ada anak lulus SMP. Toganya stripnya 3. Anda tahu strip 3 itu hanya untuk doktor. S2 tidak boleh pakai strip 3, saudara. Tapi anak SMP lulus, stripnya 3. Kenapa kok begitu? Iya, kan TK, SD, SMP, 3 di sini katanya. Kebayang nggak, saudara? Tapi itu yang terjadi, seringkali kita bisa begitu bangga dengan diri kita, padahal sebetulnya pencapaiannya belum apa-apa. Dan Tuhan bahagia, dia berkata, oke, lalu boleh pakai 3, pakai 7, whatever. Dia berkata engkau boleh bersyukur dengan pencapaian itu, tapi dia mau berkata naik lagi. Dan itu sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita bisa mengerti hati Tuhan, dia mau membuat semua kita naik dan berkembang dalam anugerahnya mencapai akan puncak dari destiny kita. Amen, saudara. Nah ada satu pertanyaan dalam hati, karena Alkitab mengatakan, saya mau ulang lagi. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sebetulnya Anda harus mengerti ini. Bahwa sebetulnya standarnya, perintahnya itu dari Bapa. Lalu ibu yang terpilih, yaitu gereja itu, tugasnya adalah membuat atau membesarkan anak-anaknya sehingga mencapai standar dari perintah Bapa. Nah, inilah faktor yang Anda harus mengerti. Bahwa bagaimana hidup kita ini bisa mengikuti standar yang Bapak tetapkan
dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau ajak Anda melihat lebih jauh lagi, mari bergerak lagi, melihat apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan. Berkaitan dengan apa yang Bapak inginkan. Mari kita lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal 3, ayat 16, 17, dan ayat yang ke-18. Maleakhi pasal 3, ayat 16, 17, dan ayat yang ke-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, kalau Anda membaca terjemahan yang lain, sebetulnya kalimat yang dikatakan bahwa aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia, digunakan perkataan begini. Tuhan berkata begini, mereka semua adalah milikku, milikku kata Tuhan. Dan mereka semua akan mendapatkan perlakuan yang sangat khusus pada waktu aku bertindak. Lalu kemudian Tuhan berkata, aku akan memperlakukan mereka dengan pertimbangan dan kebaikan yang sama seperti seorang tua atau orang tua mempertimbangkan dan memberikan kebaikan kepada anak-anaknya yang melayani mereka. Apa maksudnya, saudara? Setiap kali Tuhan itu melihat hidup kita, maka ada dua yang muncul di hatinya, yaitu yang namanya pertimbangan, consideration, and kindness, dan kebaikan. Dan itu digambarkan seperti orang tua memberikan apapun kepada anaknya lewat dua proses ini. Bagaimanapun tetap ada yang namanya kindness, kebaikan Tuhan, tapi juga ada yang namanya consideration atau pertimbangan seorang tua terhadap anaknya. Kalau kita memahami ini, saudara akan mengerti apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, selalu ada pertimbangan seperti orang tua menimbang akan kondisi anaknya, tapi juga ada kebaikan seperti orang tua memberikan akan kindness, kebaikannya kepada anak-anaknya. Nah, ini yang sebetulnya Anda dan saya harus pahami. Bagian daripada pertimbangan dan kebaikan Tuhan itu sebetulnya hanya mau berkata, nak, aku ingin kamu ngerti aku. Dan aku ingin kamu hidup seperti yang ada pada hatiku. Saya mau ajak Anda bergerak lagi. Mari kita persempit lagi sekarang. Maksudnya apa? Apa yang Tuhan sebetulnya inginkan? Mari kita lihat hal berikutnya. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kolose pasal 3, ayat yang ke-13. Dia berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara dengarkan baik-baik, saya mau rangkum sebentar sebelum Anda kehilangan akan fokusnya. Di awal Tuhan berkata, hanya separuh loh, nilaimu cuma 5. Kalau Anda punya nilai hanya 5, itu sangat resiko sekali. Sangat gampang, kita tidak bisa lulus. Lalu saya berdoa, Tuhan, bagaimana supaya nilai kami ini bertambah?
Tuhan berkata, itu tidak bisa ditambah lewat karunia. Tapi hanya bisa bertambah pada waktu karakter kalian makin mendekat kepada karakter Tuhan. Nilai tertinggi itu bukan di karunia. Nilai tertinggi itu ada pada ketaatan dan kepada karakter kita. Nilai tertinggi bukan di karunia, lebih kepada buah yang lahir dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana supaya aku bisa nangkep itu? Tuhan berkata, kamu harus punya karakter ilahi. Dan itu karakter yang luar biasa. Nanti saya akan buktikan kepada Anda, mengapa kok nilai kita itu rata-rata 5. Oleh karena pemahaman kita akan pribadi Tuhan, tidak seutuhnya benar sebetulnya. Dari mana? Ini ya, salah satu yang Anda harus perhatikan adalah begini. Apakah saudara dan saya ini punya jiwa yang besar dan sangat luas untuk secara otomatis Anda itu punya pengampunan yang luar biasa. Dan ini masalah. Nanti saya akan tunjukkan dengan beberapa ayat di mana pengertian kita begitu salah. Pengertian kita untuk 2 bagian, 3 bagian firman saja, menurut saya, diliputi dengan kebencian dan balas dendam. Makanya nilainya 5. Kok bisa, Pak? Ayo kita lihat lagi firman Tuhan. Saya berdoa pagi yang dingin ini akan membuat hatimu hangat karena ada pengampunan dan anugerah Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Amen, saudara? Oke, mari kita lihat sekarang apa yang Yesus katakan. Matius 18. Lihat mulai ayat 23 sampai 35. Saya akan baca banyak ayat hari ini. Matius 18, lihat mulai ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu, dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara sekalian, ini yang kita harus mengerti. Tuhan itu ingin kita punya karakter seperti Dia. Hutang kita begitu banyak, kesalahan kita begitu banyak, bahkan mungkin tak terhitung. Kita hanya berkata, Tuhan sabarlah. Dan Dia memberikan lebih dari kesabaran. Dia berkata, aku lunaskan hutangmu. Tapi kemudian ada orang lain yang berbuat salah dengan kita, yang berhutang kepada kita,
Dan betapa sukarnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ini saja satu faktor ini. Kalau ini berhasil dalam kehidupan Anda dan saya, nilai kita akan meningkat cepat sekali. Tapi hidup kita ini cenderung hidup penuh dengan kebencian dan sangat ingin membalas. Beberapa orang punya penampilan sangat kalem, sangat sweet, kelihatannya baik, tapi dalamnya orang tidak tahu, sadisnya luar biasa. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Saya ingin sampaikan buat saudara, ini yang terjadi. Orang yang dalam posisi bisa mengampuni orang lain. Saya mau ulang lagi. Orang yang dalam posisi bisa mengampuni orang lain, sebetulnya orang itu ada di atas orang yang harusnya dia ampuni. Karena pengampunan, bahasa kita paling gampang, grasi, tidak pernah diberikan kepada atau diberi oleh seorang yang bukan pimpinan negara sebuah bangsa. Ngerti? Sekarang saya mau ajak Anda berpikir begini. Ini untuk membawa hati kita ini punya pengertian supaya kita ini lebih gampang mengampuni. Contoh begini. Kalau ada orang jahatin saudara. Seseorang misalnya jahatin Pak Henry. Samsungnya diambil. Sengaja 3 hari sembunyikan. Hari ketiga dikembalikan. Nih Pak, bangkit dari antara orang mati. Misalnya begitu. Anda jengkel, Pak Henry-nya jengkel sekali. Nanti nggak lama, kunci mobilnya diambil. Sebulan kembalikan, terima kasih Pak, saya pinjam. Saya sudah izin Tuhan Yesus. Nih Pak, sekarang saya kembalikan. Ada orang yang nyakitin dia, jengkelin luar biasa. Sebetulnya, pada waktu itu, siapa lebih tinggi di hadapan Tuhan? Pak Henry. Sebab kalau ada orang nyakitin saudara, ada orang sebetulnya melukai hatimu, ada orang berbuat jahat kepada saudara, ada orang menipu dirimu, maka Anda ini punya hak untuk mengampuni atau tidak. Berarti hak itu membuat Anda naik lebih tinggi. Ngerti ya saudara ya? Orang yang bersikap jahat itu di bawah kita. Karena kalau gitu gini Pak, saya nggak mau ngampuni, boleh. Begitu Anda nggak mau ngampuni, Anda sejajar dengan dia. Sama jahatnya sih. Iya kan? Anda berkata, dosanya tetap, itu kan jahat. Maka Anda langsung turun pangkat, sejajar. Sekarang saya mau tanya, siapa yang ingin naik sangat tinggi, angkat tangan. Nah, saudara harus ngerti. Gunakan grasimu. Begitu orang itu Anda berkata, kamu bersalah kepadaku. Tapi aku mengampuni kamu. Saya nggak salah kok. Aku makin mengampuni kamu. Lu jangan GR. Aku sangat mengampuni kamu. Ngerti saudara? Itu membuat Anda tiba-tiba seperti presiden. Yang lalu kan dagang narkoba puluhan kilo. Aku mengampuni kamu. Terus dagang lagi saudara. Ini masalahnya kan. Tapi yang terakhir, dia berkata, oh tidak, urusannya lain. Tapi dalam kehidupan kita dengan Tuhan, semua pengampunan yang Anda berikan itu membuat dirimu sebetulnya naik. Itu yang membuat nilai hidup kita naik di hadapan Tuhan. Ngerti ya saudara? Sebaliknya kalau Anda sadar, wah aku salah ini. Dan Anda berkata, ampuni aku. Hari itu Anda bebas. Dari ketergantungan akan orang lain. Pak, dia tidak mau ngampuni. Bagianmu sudah kau selesaikan. Dan ini pun susah saya perhatikan. Karena orang Kristen, maaf nih, mungkin lebih tepat orang Indonesia, itu susah sekali. Sekarang lebih gampang rasanya, karena budaya agak berubah.
susah untuk berkata maaf itu susah. Saya perhatikan, kalau sudah merasa bersalah terus baik-baikin. Ngomongnya jadi baik. Itu adalah permintaan maafnya. Itu minta maaf enggak sebetulnya? Enggak. Itu sebuah kesombongan ditunjukkan lagi. Bayangin ya, orang sudah salah, responnya sombong. Makanya nilainya jelek hidupnya. Dia boleh berkarunia, dia boleh ngerjakan apapun, tapi itu jelek. Sejauh saya pahami, dulu itu sangat kental di orang tua kami, saudara. Orang tua itu susah bilang maaf itu susah. Ini ngomong sendiri ya, jangan cerita-cerita ke papi saya. Dulu waktu kecil itu kalau papi saya bener, waduh galaknya luar biasa. Begitu dia tahu dia salah, tiba-tiba pendapatnya salah, informasinya nggak lengkap atau apapun, coba begini, ya sudah. Nah itu sebetulnya ampunilah aku, tapi nggak pernah muncul. Sudah. Kalau sekarang lebih halus, bukan sudah, salah gitu ya. Mau minum? Tapi nggak pernah keluar. Maaf ya, kemarin aku ngomong begini, aku salah. Nggak pernah. Dan Anda berpikir Anda sudah selesaikan? Belum. Jadi yang memberikan nilai dalam hidup kita itu adalah sikap. Dan ini yang sebetulnya kelemahan orang percaya. Kalau kita sudah merasa benar, itu pidatonya panjang lebar itu. Tapi begitu kita merasa salah, kita mencoba hanya berbuat baik kepada orang itu. Saudara tahu salah satu alasan orang boleh mengajukan gerasi ke presiden adalah dia mengakui kesalahannya. Gerasi itu kan pengampunan, ya kan? Hanya diberi kalau Anda mengakui kesalahanmu. Begitu Anda berkata, ya aku salah ya. Itu pengampunan diberi. Lebih dahsyat kalau Anda seperti Daud. Cerita kesalahanmu. Wah itu luar biasa. Tapi saya tahu tidak semua seperti Daud. Kalau semua seperti Daud memang agak repot. Gereja tiap hari isinya orang bersaksi dosa dan kesalahannya. Tapi saya mau berkata buat saudara, minimal sikap hatimu. Anda harus didapati mendekat kepada sikap hati dari Tuhan. Nah saya mau bawa Anda gerak lebih jauh lagi. Coba ada 2 ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Dan saya berharap ini merupakan sebuah pengertian yang baru yang Tuhan akan berikan. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Nanti coba Anda lihat bagaimana interpretasi saudara, itulah hatimu sebetulnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimatnya dari Daud mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa? Itu gambarannya apa? Ayo, gambarannya apa? Apa? Maksudnya apa itu? Ada yang berpendapat lain? Engkau menyediakan hidangan bagiku, itu gambarannya orang sedang apa? Makan toh, ya toh? Di hadapan siapa? Lawan. Jadi menurut saudara gambarannya gimana? Anda duduk, ya toh? Pesta, musuh di depan, kita berkata, halo musuh, saya makan. Dan gambaran lebih sadis, musuh kelaparan, kayak anjing lapar, nggak dapat makan,
kita pesta dengan Tuhan. Amin? Jahat. Nah itu, saudara. Banyak orang berkata jangan takut. Ketika musuh begitu banyak, ada pesta buat kita di depan lawan-lawan kita. Yeay! Tuhan berkata, jahat. Anda mau ngerti pengertiannya? Orang Yahudi tidak pernah bisa makan di hadapan lawan. Dia tidak mau makan. Dia nggak mungkin makan semeja dengan orang yang dia tidak bisa percaya. Jadi kalau pemazmur berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, itu artinya apa? Tuhan membuat kita dengan musuh kita berdamai. Bukan kita berkata, syukurin lu, anjing kelaparan, buang pesta. Coba tolong wine terbaik keluarkan. Steak. Tolong kaki babi itu dikeluarkan. Bukan begitu. Saudara, kadang-kadang ya, gambaran kita itu, interpretasi kita itu menggambarkan yang di dalam. Saudara sering tidak menggambarkan musuhmu, Tuhan, gua ditipu dia sekian miliar. Satu hari ya, aku akan sedang di restoran makan enak, dia ngemis di depan. Nanti tergenapi Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan lawanku sedang ngemis kelaparan, tidak punya makan. Nanti pada waktu itu aku akan nyanyi sambil makan. Tuhan adalah gembalaku. Pada waktu bait ini dia akan nyanyi dengan keras. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bukan, saudara. Tuhan mau berkata, nak kamu mau pesta? Ayo damai dulu. Sebab hidangan ini harus kau makan bersama dengan yang kau sebut lawanmu. Bukan musuhmu. Hidangan ini, pesta ini aku sediakan kalau engkau duduk semeja bukan dengan saudaramu saja. Tapi dengan yang kau pernah sebut, lawanmu. Itu pengampunan, saudara. Karena Alkitab juga pernah berkata, kepada orang yang dikenannya, dia bahkan mendamaikannya dengan musuh-musuhnya. Saudara, pada waktu zaman kampanye Pilpres, salah seorang kandidat Pilpres kita berkata, saya diberi nasihat oleh teman-teman saya, dan nasihatnya saya pikir benar. Dia berkata, 1 lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Tapi nasihatnya terlambat, lawan saya sudah terlalu banyak, katanya begitu. Tapi sebetulnya apa enaknya sih Anda punya lawan dalam kehidupan kita ini? Ngurusi setan aja. Tiap hari kita harus peperangan, masa ditambah sekian orang manusia lagi memusuhi kita. Pak, bukan saya memusuhi, mereka yang memulai, ya biarlah ada lagunya. Mereka yang memulai, mereka yang mengakhiri, saudara, ya toh? Tapi bagian kita, ucapkan pengampunan dan anugerah Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana terang Tuhan itu dinyatakan. Nah, sekarang yang kedua, mari kita lihat lagi. Roma pasal 12. Roma 12. Lihat mulai ayat yang ke-20 dan 21. Roma pasal 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini artinya apa?
pengertian kita ini ya. Ada orang jahat sama kita bilang, kasih minum. Supaya apa? Biar kebakar kepalanya tuh. Kasih minum. Karena Tuhan berkata itu menumpuk bara api. Betul gak? Jangan hanya arang, batu bara. Kalau arang gampang padamnya, batu bara. Terus Anda berkata, haus ya? Silahkan minum. Dalamnya nih, kebakar lu jidat lu, kebakar kepalamu, habis lu. Saudara mikirnya gitu gak? Ayo. Jahat banget kan saudara? Jahatan. Anda tawarkan air minum loh. Sambil Anda sumpah-sumpahi. Biar tambah goblok lu, kebakar lu otak lu. Bener gak saudara? Seringkali kan itu yang di gambaran kita kan begitu kan. Rasain kau. Masa Tuhan ngajari kita begitu? Ayat ini cenderung ditelan. Pokoknya mengampuni. Lalu ada orang berkata, itu kok tambah jahat? Biar gua kasih makan dan minum dah. Kenapa itu? Aku sudah minta batu bara Tuhan, kualitas A, menganga. Gua mau taruh di atas kepalanya tuh. Baru tahu rasa dia. Nih, minum. Dalam hati, oh enggak, pasti tidak begitu. Silahkan minum. Dalam hati kata, terbakar kepalamu, habis. Apakah begitu Tuhan mengajar kita? Tapi seringkali kan yang muncul, itu gambaran sadis seperti itu. Kenapa? Karena itu di dalam kita. Saudara, seringkali kalau kita bertentangan itu ya, yang paling berbahaya adalah kalau Anda sampai istilahnya saling menantang. Di zaman itu ada orang-orang, para kepala-kepala suku yang lain mempertanyakan akan keabsahan Harun, kenapa diangkat jadi imam besar. Lalu Musa berkata, kumpulkan semua tongkatmu, termasuk tongkat Harun, dibawa ke hadirat Tuhan. Dan Musa berkata, siapa yang tongkatnya berbunga, itu yang dipilih. Dan tongkat Harun berbunga dan berbuah. Sebetulnya itu mau berkata, siapa yang benar di antara kita. Dan kalau sudah sampai titik seperti itu, diam-diam kita berdoa, Tuhan buat perbedaan, habisin dia, bangkitkan aku. Itu bukan Tuhan, saudara. Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Ya Pak, saya hanya sebagai alatnya kok Pak. Orang Kristen itu paling pinter cari alasan. Hanya untuk membenarkan dirinya. Makanya nilainya 5. Dan kita bahagia dengan 5 daripada 3 ya Pak, betul. Tapi Tuhan mau nilai hidup kita naik. Terus ini ayat ini artinya apa? Saya beritahu ya saudara, saya beritahu. Di zaman dulu, ada banyak kalangan, terutama pria itu sebetulnya mengerjakan yang orang pikir pekerjaan perempuan sekarang. Contoh ada kelompok-kelompok di Israel, itu kalau nimba air atau dia bawa air, dia kan pakai buli-buli atau bejana itu ya. Itu bukan diangkat begini, karena bukan seperti ember. Biasanya di kepala ini kan mereka pakai seperti sorban, terus bejana itu mereka taruh di atas. Nah, yang dikatakan Yesus kepada 2 orang muridnya, kamu masuk kota, kamu lihat orang bawa air. Itu yang dibawa air itu laki, bukan perempuan. Ngerti saudara? Banyak orang, oh saya pikir perempuan Pak. Enggak, itu laki itu. Ditaruh begini di atas kepalanya, dibawa. Nah, bukan hanya air sebetulnya. Jadi, ini kebiasaan seperti ini. Tuhan mau ngomong begini. Dulu ada, kalau Anda tahu, rumah-rumah itu kan tidak ada listrik dan sebagainya. Semua pakai bara, semua pakai arang dan sebagainya. Nanti dalam kehidupan itu seringkali ada keluarga-keluarga yang kehabisan arang.
Sehingga di rumah itu kalau musim dingin, dia beku sekali. Nggak ada lampu, nggak ada pemanas, dia nggak bisa masak. Biasanya yang keluar adalah suaminya. Dan dia berkata, aku minta bara api. Itu minta di sebelahnya. Nah, tetangga yang baik akan memberikan bara api. Tapi bara itu ditaruh di sebuah tempat yang tidak mungkin diangkat dengan tangan begini. Maka bara itu juga ditaruh di kepala. Tapi ada sorbannya. Jadi nggak kepanasan seperti dia juga ngangkat buli-buli air, maka tempat bara api itu juga ditaruh di kepalanya. Nah, ketika dia pulang membawa itu dengan bara api di atas kepalanya, keluarganya itu bisa hangat kembali. Ngerti saudara? Tuhan itu yang pertama mau ngajari begini. Kalau ada orang sampai memusuhi hidupmu, menyusahkan engkau, itu jelas tidak ada bara kasih dalam dirinya. Orang itu begitu dingin dan begitu sadis, sampai bertindak begitu rupa terhadapmu dan keluargamu, karena apa? Ada yang beku di sini. Nah, kalau mereka pas haus, beri minum. Kalau mereka pas lapar, beri makan. Maka seperti engkau memberikan bara api buat keluarganya, supaya hangat kembali hidup mereka, dan tidak jahat lagi. Bukan bakar kepalanya, saudara. Ini masalah. Sebab keinginan kita untuk balas dendam itu begitu besar. Maka kita suka dengan ayat ini. Dan kita menunggu kapan aku bisa beri dia minum dan makan. Supaya batu bara yang menganga itu aku bisa tempelkan sebanyak mungkin di atas kepalanya. Dan Anda membayangkan dia teriak-teriak kebakaran kepalanya kayak film kartun begitu. Dan kemudian nyemplung ke selokan. Enggak. Jahat kalau begitu. Masa Tuhan ngajari itu? Karena yang berikutnya dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan... Kalau sesuai dengan interpretasi yang lama, Anda lebih jahat dari yang pertama. Ya kan? Nggak bisa, ayatnya nggak berkata, kalahkanlah kejahatan dengan berbuatlah lebih jahat lagi. Nggak bisa. Bukan begitu. Pak, dari mana pengertian itu muncul? Ya mungkin satu karena pemahaman kita kurang. Tapi karena hati kita sangat ingin balas dendam. Itu yang saya pikir seringkali muncul. Yang kedua, kalau di Mesir, saudara, atau bagian lain dari Timur Tengah, kalau orang itu berbuat dosa dan dia bertobat, dia nyunggi bara memang di atas kepalanya. Nyunggi bara. Kalau orang Yahudi, taruh abu di atas kepalanya. Kadang-kadang abunya masih panas, ya sudah kepanasan dikit kepalanya. Tapi ada bagian bukan hanya abu, bara. Ya pasti nggak ditumpuk di rambutnya begini, enggak. Tapi dengan dia taruh bara di atas kepalanya, dan dia jalan sambil menangis, orang berkata, oh dia bertobat. Jadi ketika Anda memberkati orang yang memusuhi saudara, Tuhan berkata, dengan kau lakukan itu nak, membuat mereka bertobat. Bukan kau bakar kepalanya. Makanya AOC pernah buat kaos. Itu dari khotbah saya itu, saudara. Saya khotbah retreatnya AOC di daerah Lembang kalau tidak salah. Saya bawa korek api. Saya tanya, apa bedanya kepalamu dengan pentol korek? Itu di antara para imam, mereka diam. Terus saya nyalakan, kebakar. Apakah kalau Anda kesentuh sedikit, kebakar? Kalau sama, your head is a pentol korek, saya berkata. Tapi saya berkata, mari katakan, my head is not a pentol korek. Langsung dibuat kaos, my head is not a pentol korek. Karena
memang kita tidak boleh gampang terbakar. Jadi kalau ada suami-suami yang gampang marah, tolong istrinya pesan ke Pak Hendri kaos khusus, my head is not a pentol korek. Sekedar mengingatkan, kalau Anda ngomong kan terbakar nih pentol koreknya, kalau di sini. Atau gambarnya yang lebih canggih lah, pemadam kebakaran gitu saudara. Sebab banyak orang ternyata sangat ingin membakar kepala lawannya. Padahal ayat ini bukan berkata, bakarlah kepala dari lawanmu, bukan. Dia berkata, buat dia bertobat nak, kasih dia api lagi. Supaya kebekuan yang membuat dia berbuat jahat itu hilang. Karena menurut saya, siapapun nih saudara, kalau Anda sudah kerjaannya mulai ngomongin orang, nyerang orang lain, dalamnya sudah nggak ada apinya soalnya. Tapi kalau orang itu punya api Tuhan dalam hidupnya, yang dia ingini adalah kehendaknya, dan dia ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan, dan dia ingin melihat orang-orang berubah hidupnya, dia ingin melihat Tuhannya disenangkan, tidak yang lain. Saudara sekalian, itu yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini. Saya harap tidak ada yang ingin berpesta sambil melirik dengan sinis, melihat musuhmu sedang kelaparan dan membutuhkan sesuap nasi dari Anda. Dan saya berdoa tidak ada lagi yang menginginkan kepala musuhmu dibakar dengan air minum dan nasi pecel yang kau berikan dalam hidup mereka. Ingatlah, segala yang Tuhan perintahkan tidak pernah keluar dari karakternya yang sebenarnya. Kalau Alkitab berkata God is love, maka artinya God is love. Saya mau tutup dengan cerita ini. Beberapa tahun yang lalu, terakhir kali saya pergi ke Israel. Saya pergi lewat Yordania dan kemudian masuk ke Israel. Salah satu yang kami kunjungi setelah dari Yordania adalah kami pergi ke kota Bethlehem. Kalau Anda mengerti sekarang itu merupakan bagian dari wilayah otoritas Palestina. Kenapa Pak kok Bethlehem diserahkan ke Palestina? Sampai hari ini sebagian besar orang Yahudi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Jadi Bethlehem tidak penting buat sebagian besar orang Yahudi. Tapi karena orang Palestina lumayan yang sudah Kristen, jadi Kristen, maka Bethlehem penting buat orang Kristen. Kalau Anda masuk kota Bethlehem, di situ ada salah satu bangunan paling modern. Dan ternyata itu adalah sekolah Alkitab yang di Bethlehem. Semua muridnya orang-orang Palestina Kristen, semua dosennya, profesor-profesornya adalah Palestina juga Kristen. Kalau Tuhan kehendaki tahun ini ada kepala sekolahnya akan datang ke Semarang dan ngajar di Impact juga. Saudara, ketika kami ada acara dengan mereka, semua pengajarnya datang dari berbagai kota di Israel. Mereka diundang khusus ke Bethlehem karena mereka diberitahu ada grup orang Kristen dari Indonesia mau ibadah sama-sama. Dan mereka berkata ini pertama kali dalam jumlah yang cukup besar orang Kristen Indonesia berkunjung ke tempat kami. Biasanya kita pergi ke tempat bekas ini, tapi hari itu kita kumpul dengan sekian ratus orang-orang Palestina Kristen yang nyembah Tuhan juga. Kami melayani, ada tarian, saya sampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Lalu saya berkata begini di hati, nanti saya mau mengajukan satu pertanyaan mungkin yang paling sulit dalam hidup mereka. Selesai, saya diundang masuk ke green room mereka, dengan semua dosen, kita berkati mereka dan kita berikan gift dan sebagainya. Jemaat sangat generous, kita berkati secara keuangan, masing-masing hamba Tuhan kita berkati. Pada waktu kami lagi ngobrol sambil minum, kita buat lingkaran, kita ngobrol, saling cerita apa yang terjadi. Saya berkata kepada mereka, saya bilang, boleh tidak saya mengajukan satu pertanyaan? Saya tahu ini pertanyaan berat, kalau tidak mau jawab ya tidak apa-apa, tapi kalau Anda bisa jawab, saya akan berterima kasih.
Dan saya berkata, saya minta maaf kalau keterus terangan saya mungkin menyakiti hati kalian. Mereka mengatakan, Anda adalah saudara kami. Dan Anda semua orang yang kami kasihi. Dari mana saya tahu mereka bilang mengasihi kita? Karena dia menggunakan kata Habibi. Saya tahu Habibi itu artinya yang terkasih. Lalu kemudian saya bertanya begini. Kalian kan orang Palestina. Secara politik bertentangan dengan orang Israel. Anda mengerti korban Palestina, apakah dia Kristen ataukah dia Muslim, korban jatuh. Seringkali dalam konflik. Perasaanmu terhadap melihat orang Israel itu tentu sesuatu oleh karena konflik yang berkepanjangan. Lalu saya tanya, tapi setiap hari Anda membaca Alkitab, ceritanya tentang Tuhan Allah Israel yang menolong umatnya. Kemenangan-kemenangan Israel atas lawannya. Filistin dihancurkan. Ini saya ngomong semua di Alkitab. Dan bukankah Yesus juga mengakui dia orang Yahudi? Semua rasul orang Yahudi. Tidak ada rasul Palestina di Alkitab. Anda ngajar tentang Israel, Anda ngajar Alkitab. Tapi begitu keluar dari tempat ini, dari kampus ini, Anda menghadapi tembok Bethlehem yang dibangun oleh orang Israel. Anda mau keluar aja, Anda melewati checkpoint tentara Israel dengan senapan mereka. Bagaimana hatimu? Mereka tertawa, saudara. Dan mereka berkata dengan jujur, itu pertanyaan memang bagus, dia bilang. Itu struggle kami setiap hari. Antara Alkitab ngomong begini, Israel, lihat begini, tentara Israel di situ, ini begini. Struggle kami tiap hari. Tapi yang paling ajaib, mereka berkata begini. But Pastor, dia berkata, ada kasih Tuhan di hati kami. Dan begitu kasih itu ada, yang kami baca bukan tentang musuh, tapi kami membaca tentang surat cinta Tuhan kepada kami. Kami tidak membaca tentang musuh, kami membaca surat cinta dari Tuhan kepada kami. Dan itu membuat tiap hari kami selesai dengan pergumulan kami. Walaupun besok muncul lagi. Terutama kalau lihat mereka begini, begitu mereka begini. Mereka bangun tembok. Kita baca Alkitab, Tuhan menyertai Israel. Tembok dibangun makin tinggi. Itu struggle memang. Tapi dia berkata, tapi kasih menyelesaikan semuanya. Siapa yang ingin nilai Anda lebih dari 5? Angkat tangan, saudara. So, jangan ingin bakar kepala orang. Tapi mari kita ingini orang itu bertobat dan jadi sahabat kita. Dan kembali kepada jalur yang Tuhan inginkan. Yang diberkati berkata amin. Mari berdiri sama-sama. Kita akan perjamuan hari ini. Apakah sudah dibagi? Salah satu yang ajaib. Ini bukti pengampunan Tuhan buat kita. Mari kita juga belajar mengampuni. Amen, saudara. Biasakan belajar maaf, kata maaf keluar itu baik. Daripada Anda sekedar hanya kelihatannya berbaik hati dengan orang di mana Anda tahu engkau berbuat salah dalam dirinya. Biar hari ini tubuh dan darah Kristus akan membebaskan Anda dari semua yang bukan dari Tuhan. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Dan kami tidak usah memecah lagi tubuh-Mu. Tapi justru dalam anugerah-Mu menyatukannya. Sampai kepala itu turun dan menyatu dengan tubuh-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkata makanlah, dengan iman kami makan tubuh Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat akan darahnya ini.
ini darah perjanjian baru. Dan ini memeteraikan semuanya, bahkan mentahirkan hidup kami dengan seutuhnya. Engkau yang berkata, minumlah, kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, minum saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkat-Mu turun buat anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Blessing yang terbaik turun. Kami lepaskan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan turun. Tidak ada niatan lagi dalam hidup kami untuk membalas dendam. Semua jiwa, keinginan, roh balas dendam kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada kerinduan untuk melihat semua orang kembali dalam kobaran api dengan Tuhan. Yang ada adalah kerinduan untuk melihat semua orang diberkati. Apapun niat jahat mereka Tuhan, apapun niat jahat, kami berkata ampuni ya Tuhan. Ampuni, 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 ampuni. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba sekarang mintakan berkat Tuhan yang ajaib turun dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajah-wajahnya, dan memberkati engkau dengan semua yang terbaik. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi, sebab anugerah-Mu ajaib dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati dan percaya berkata, Amin. God bless you.